Haleluya, terpuji nama Tuhan. Selamat sore yang terkasih dalam Tuhan. Salam damai sejahtera di dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Kami mengucapkan selamat hari Minggu, selamat beribadah, selamat bergabung di dalam live streaming Gereja Hati Beres Indonesia. Bersama-sama kita kembali berkumpul beribadah untuk memuji memuliakan nama Tuhan pada sore hari ini. Kita percaya sore hari yang penuh dengan berkat ini, ketika kita datang beribadah kepada Tuhan, kita percaya anugerahnya, berkat-berkatnya, bahkan mujizatnya Tuhan sediakan bagi setiap kita. Ada shalom saudara sekalian terkasih dalam Tuhan. Shalom, kita berikan tepuk tangan sorak-sorai yang meriah buat Tuhan kita Yesus Kristus. Haleluya. Sama-sama kita mulai ibadah kita pada sore hari ini. Kita mau siapkan hati kita masuk ke dalam hadirat Tuhan. Dan juga kita bawa pujian kita yang terbaik buat Tuhan kita Yesus Kristus. Maka juga sebentar kita akan menyatu dengan tubuh dan darah Yesus yang penuh kuasa. Yang akan dipimpin langsung oleh Gembala kita yang terkasih, Bapak Pendeta Dr. Yosef Pariaji bersama dengan Ibu Pendeta Darniati Pariaji. Kita siapkan hati kita, teduhkan hati kita sama-sama. Kita bersatu di dalam doa. Betapa baiknya Engkau Tuhan Yesus dalam kehidupan kami ya Bapa. Kasih-Mu tidak pernah berkesudahan bagi setiap kami Tuhan. Dan kasih-Mu tidak pernah berubah bagi setiap kami. Dulu, sekarang bahkan sampai selama-lamanya. Kasih-Mu tetap nyata Tuhan dalam kehidupan kami ya Bapa. Bahkan sebagai rasa ungkapan syukur kami Tuhan pada sore hari ini. Kami datang kepadamu ya Tuhan Yesus. Ungkapan rasa syukur kami Tuhan melalui pujian dan sembah kami kepadamu ya Bapa. Maka saat ini Tuhan, mari Tuhan bertata dari setiap pujian umat-umat-Mu Tuhan Yesus Kristus. Sore hari ini Tuhan, kami yang datang kepadamu Tuhan Yesus. Mari lawat setiap kehidupan kami Tuhan. Apapun yang menjadi kerinduan kami Tuhan Yesus pada saat ini. Kami percaya Engkau yang lebih tahu Tuhan Yesus. Oleh karena itu Tuhan, mari nyatakan kasih kuasa-Mu bagi setiap kami Tuhan Yesus. Dengar setiap doa-doa dan permohonan kami Tuhan Yesus pada sore hari ini ya Bapa. Bahkan setiap kami Tuhan yang datang dengan letih lesu, bahkan beban berat Tuhan yang berikan kelegaan bagi setiap kami. Kami yang datang dengan sakit penyakit kayak berdoa, kami pasti akan disembuhkan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Karena kami percaya setiap kami yang ada dan minyak dan anggur kami tidak akan pernah dirusakkan oleh apapun juga. Dan kami juga mengucap syukur Tuhan Yesus. Sebentar kami akan menyatu dengan tubuh dan darah Yesus yang akan dipimpin langsung oleh Gembala kami, Gembala Martir, Bapak Pendeta Dr. Yosef Pariaji bersama dengan Ibu Pendeta Darniati Pariaji. Kami percaya kuasa yang besar kutitipkan kepada hamba-Mu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dan sungguh kami percaya Kau sendiri yang milih hamba-Mu Tuhan untuk menjadi juru bicara-Mu Tuhan, untuk membangun gereja yang besar dan penuh kuasa, di mana Allah mau tidak berkuasa atasnya. Dan sungguh kami juga mengucap syukur, banyak kesaksian-kesaksian yang indah di gereja Hati Beres Indonesia disampaikan. Bayi-bayi mati dalam kandungan dibangkitkan, orang-orang mati dibangkitkan, dan kami percaya yang sakit juga disembuhkan. Kami percaya Tuhan Yesus, sungguh kami percaya setiap kami sore hari ini Tuhan, yang akan terima tubuh dan darah Yesus, mujizat yang sama pasti kami akan raih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan, akhirnya kami persembahkan segala hidup kami Tuhan Yesus sebagai korban yang harum di hadapan-Mu Tuhan. Pujian kami Tuhan Yesus kiranya boleh menjadi dupa yang harum di hadapan-Mu ya Bapa. Ini syukur kami Tuhan, ini sembah kami ya Bapa. Kami tabiskan ibadah pada sore hari ini ke dalam nama-Mu yang kudus, nama yang suci, nama Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Kami berdoa, kami mengucap syukur. Haleluya. Bersama-sama kita yang siap menyembah Tuhan, kita katakan amin. Kita berikan tepuk tangan sorak-sorai yang meriah bagi Tuhan kita Yesus Kristus. Puji nama Tuhan. Hari sore hari ini saudara, mari buka hatimu, sehingga Roh Kudus melawat dan menjamah setiap kita. Kita bawa pujian kita yang terbaik buat Tuhan. Kami ini untuk menyenangkan hatimu Tuhan Yesus Kristus. Sebab hanya ini yang dapat kami berikan kepadamu Tuhan, atas semua kebaikan-kebaikan yang telah kami terima darimu Tuhan Yesus. Haleluya. Dalam Kristus ku berikan kemuliaan atas kemenanganku. Sungguh ku terpesona akan kekuatan dan kuasa-Mu. Oh, tak dapat ku mengukurnya, namun semuanya tak dapat menyamai anugerah-Mu yang ku terima. Dalam Kristus ku percaya ada kemuliaan di balik salib
Dan aku nyatakan kemenangan darimu, kekuatanku, pengharapanku dalam Kristus. Oh, dalam Kristus ku berikan kemuliaan atas kemenanganku. Sungguh ku terpesona akan kekuatan dan kuasa-Mu. Oh, tak dapat ku mengukurnya, namun semuanya tak dapat menyamai anugerah-Mu yang ku terima. Mari sembah Dia. Dalam Kristus ku percaya ada kemuliaan di balik salib-Mu, dan aku nyatakan kemenangan darimu, kekuatanku, pengharapanku dalam Kristus. Kami percaya Tuhan, percaya ada kemuliaan di balik salib-Mu. Oh, kan aku nyatakan kemenangan darimu, kekuatanku, nyatakan pengharapanku, pengharapanku God dalam Kristus. Ku percaya ada kemuliaan di balik salib-Mu. Oh, kan aku nyatakan kemenangan darimu. Kami nyatakan kekuatanku, Tuhanku, pengharapanku. Mari bersama-sama sambil makin meriahkan suaramu. Dalam Kristus ku percaya ada kemuliaan di balik salib-Mu. Oh, dan aku nyatakan kemenangan darimu, kekuatanku, pengharapanku dalam Kristus. Oh Tuhan, hanya di dalam-Mu ku percaya. Dalam Kristus ku percaya ada kemuliaan di balik salib-Mu. Mari nyatakan saudara, nyatakan kemenangan darimu, nyatakan kekuatanku, pengharapanku Tuhan Yesus. Sekali dalam jemaat Tuhan nyatakan
dalam Kristus. Ini yang kami percaya Tuhan Yesus. Haleluya, haleluya. Ada kemuliaan di balik salibmu. Oh, karena ku nyatakan kemenangan darimu. Kekuatanku, pengharapanku dalam Kristus. Kita berikan tepuk tangan dahsyat buat Tuhan. Come on. Dalam Kristus ku percaya ada kemuliaan di balik salibmu. Bukan aku nyatakan kemenangan darimu. Kekuatanku, haleluya, pengharapanku dalam Kristus. Ku percaya ada kemuliaan di balik salibmu. Oh, karena ku nyatakan kemenangan darimu. Kekuatanku, nyatakan pengharapanku, kekuatanku, pengharapanku, pengharapanku dalam Kristus. Hanya di dalam Kristus Tuhan. Hanya di dalam-Mu Tuhan, hanya di dalam nama-Mu Tuhan yang terasa ada kekuatan yang besar Tuhan Yesus dalam hidup kami. Hanya di dalam nama-Mu Tuhan kami merasakan ada kuasa terbesar yang kami alami dalam hidup kami. Hanya di dalam nama-Mu ada pertolongan dalam hidup kami Yesus. Haleluya. Ku percaya Yesus, kami percaya Yesus. Ketika ketidakpastian melanda dunia ini Tuhan, tapi kami menemukan satu kepastian, yaitu di dalam Engkau, di dalam nama-Mu, hanya di dalam nama-Mu Tuhan Yesus. Sebab Engkaulah juru selamat kami. Di saat dunia masih mencari keselamatan, kami telah menemukan keselamatan itu,
yaitu Engkau Yesus Kristus menjadi juru selamat kami. Kau telah janjikan kemenangan demi kemenangan di hadapan kami Tuhan. Oleh karena itu Tuhan, selama-lamanya kami ingin Engkau ada di dalam kami. Dan kami pun ingin kami ada di dalam Engkau Tuhan Yesus. Bila ini yang menjadi doamu, mari angkat tangan kita dua jemaat Tuhan. Yesus Engkau juru selamatku, dalam janji-Mu kemenanganku, selamanya kan ku nyatakan besar setiamu Tuhan di hidupku. Yesus Engkau juru selamatku, dalam janji-Mu kemenanganku akan selamanya kan ku nyatakan besar setiamu Tuhan di hidupku. Oh Yesus, Engkau juru selamatku, dalam janji-Mu kemenanganku selamanya kan ku nyatakan besar setiamu Tuhan di hidupku. Kita berikan tepuk tangan yang meriah buat Tuhan. Yesus Engkau juru selamatku, dalam janji-Mu kemenanganku Tuhan. Selamanya kan ku nyatakan besar setiamu Tuhan di hidupku. Nyatakan besar setiamu Tuhan, besar setiamu Tuhan, besar setiamu Tuhan, besar setiamu Tuhan di hidupku. Mari sama-sama kita berikan tepuk tangan yang meriah bagi juru selamat kita, Yesus Kristus Tuhan. Haleluya. Hanya Kaulah satu-satunya juru selamat dalam kehidupan kami Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan. Kami bersyukur punya Allah seperti Engkau Tuhan Yesus. Kami percaya keselamatan telah Kau sediakan bagi setiap kami Tuhan Yesus. Dan oleh karena itu Tuhan kami bersyukur. Kami berterima kasih Tuhan Yesus Kristus. Kau yang menjadi juru selamat kami ya Bapa. Ini doa kami, ini syukur kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Kami mengucap syukur. Haleluya. Bersama-sama kita katakan amin. Kita beri tepuk tangan yang dahsyat buat Tuhan Yesus Kristus. Saya percaya dimanapun saudara berada pada saat ini saudara dipenuhi dengan sukacita, amin. Yang bersukacita bangkit berdiri, katakan haleluya. Kita bersukacita bagi Tuhan Yesus yang dahsyat dan mengasihi setiap kita saudara. Gereja Tiberias Indonesia, ini sukacita kami Tuhan, haleluya. Mari kita beri tepuk tangan yang dahsyat buat Tuhan Yesus.
kau berdiri atas firman-Nya. Bila hatiku pun seperti hatiku, kaulah saudara dan saudariku. Lambaikan tangan kita di Yesus. Dalam Yesus kita bersaudara. Dalam Yesus kita bersaudara. Di dalam Yesus kita bersaudara. Puji Tuhan agama, puji Tuhan agama. Asal kau berdiri atas firman-Nya,
kan terbang tinggi di awan bersamamu dalam kemuliaan. Tepuk tangan dari kepala kita. Sebab firman-Mu teguh menopang, ku kan aman di dalam-Mu Tuhan. Ku kan terbang tinggi di awan bersama-Mu dalam kemuliaan. Sebab firman-Mu teguh menopang, ku kan aman di dalam-Mu Tuhan. Amin. Ku kan aman di dalam-Mu Tuhan. Angkat tangan kita. Ku kan aman di dalam-Mu Tuhan. Kita beri tepuk tangan yang paling meriah buat Allah kita. Haleluya. Saudara bersuka cita di malam hari ini, amin. Alkitab jelas mengatakan bahwa hati yang bergembira adalah obat, semangat yang patah mengeringkan tulang. Saudaraku dikasih dalam Tuhan, terlebih-lebih dengan kuasa tubuh dan darah Yesus yang kita akan terima malam hari ini. Percayalah dimanapun saudara berada pada saat ini, saudaraku dikasih dalam Tuhan, mujizat pasti terjadi. Yang sakit pasti disembuhkan, yang terikat pasti dilepaskan. Yang percaya bisa bilang amin. Lebih dahsyat lagi katakan haleluya. Tepuk tangan yang paling meriah buat Tuhan Yesus Kristus. Mari kita angkat tangan kita dua-dua, kita bersyukur kepada Tuhan Yesus Kristus. Malam hari ini Tuhan, sungguh sukacita yang begitu luar biasa kami rasakan. Kami bersyukur kami masih bisa angkat tangan kami untuk menyerahkan tubuh, jiwa dan roh kami ke dalam tangan-Mu. Kami bersyukur kami masih bisa pakai mulut kami untuk memuji dan memuliakan nama Tuhan. Biarlah setiap pujian dan penyembahan kami Tuhan malam hari ini memenuhi tahta-Mu Tuhan dan menjadi dupa yang harum di hadapan Tuhan Yesus. Tidak tahu lagi Tuhan bagaimana caranya kami berterima kasih akan kebaikan Tuhan yang tidak pernah berhenti dalam hidup kami. Kami mau katakan dalam hidup kami, tidak ada alasan untuk kami tidak mengucap syukur dalam hidup kami Tuhan. Itu sebabnya malam hari ini kami mau katakan terima kasih buat kesempatan yang indah ini Tuhan. Kami percaya hari ini Tuhan mampu berbicara kepada setiap kami. Tuhan mampu menjawab setiap doa-doa kami. Engkau yang memerintahkan kepada Pak Pariaji untuk membangun gereja yang dijanjikan kuasanya tiada taranya. Dan sudah dibuktikan Tuhan di gereja Tiberias Tuhan. Penuh kuasa, penuh mujizat Allah. Begitu banyak mujizat-mujizat terjadi di gereja ini. Bahkan dunia pun mengakui tubuh dan darah Yesus dari gereja Tiberias benar-benar penuh kuasa. Bersyukur punya gembala sidang yang punya roh martir Tuhan. Itu sebabnya hari ini kami mau angkat tangan kami. Kami mau buka hati kami untuk kebenaran firman-Mu. Engkau yang berbicara kepada Pak Pariaji, Engkau mengangkat Pak Pariaji sebagai juru bicara-Mu di kerajaan surga. Itu sebabnya hari ini Tuhan, kami percaya setiap kata kalimat yang disampaikan penuh kuasa, penuh mujizat. Kami percaya di dalam Yesus kami menerima kemenangan. Di dalam Yesus kami menerima mujizat. Di dalam Yesus kami menerima kesembuhan. Ini doa dan ucapan syukur kami Tuhan. Sekali Yesus, tetap Yesus. Sampai selama-lamanya kami akan mengikuti Yesus. Angkat tangan kita dua-dua, buka hati kita saudaraku. Haleluya. Mengikuti Yesus keputusanku, ku tak ingkar, ku tak ingkar. Mengikut Yesus keputusanku, ku tak ingkar, ku tak ingkar. Di masa pandemi ini Tuhan, di masa sukar ini kami mau katakan sekali Yesus, tetap Yesus. Sampai selama-lamanya tetap Yesus. Mengikut Yesus keputusanku, ku tak ingkar, ku tak ingkar.
Mari kita berdoa. Kami merefleksikan Allah yang ajaib, yang luar biasa. Engkau yang berkata, bila 2-3 orang berkumpul namamu, Engkau hadir berkati mereka. Engkau ngabulkan doa mereka. Engkau ngabulkan permintaan mereka. Bahkan Engkau ngabulkan mereka yang ingin ke surga. Maka hamba di sini juga ingin khotbah perintah-Mu. Engkau nulis di langit Tuhan. Rahasia kembali kuasa harapan. Engkau nulis di langit di Hakim 9 dan 89. Kembalikan minyak ini muliakan Allah. Minyak ini muliakan manusia. Untuk menghancurkan setan. Bangkit orang mati. Bahkan agar ngubur rakyat minyak untuk supaya awet muda tidak dimakan setan. Maka hamba di sini akan menyampaikan firman-Mu, yaitu firman-Mu yang indah ajaib, yang Engkau Raja pun diurapi minyak. Demikian juga Engkau mengurapi minyak agar menang atas segala perkara. Bahkan Engkau mengurapi minyak ketika adalah agar sepanjang masa masuk surga. Engkau mengajar hamba juga ngubur pakai minyak agar mereka awet muda, agar diam di rumah Tuhan sepanjang masa. Kami dua urapi setiap kata kalimat dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Jadi saudara umur saya 77 tahun lebih, sudah tua. Saya maaf kalau suara saya kurang besar, karena saya pernah minta pensiun Tuhan. Tuhan nambah 30 tahun lagi minta pensiun, gak dikasih. Tuhan datang pada saya dengan mahkota duri. Lihat aku di mahkota duri untuk kamu. 2 kali dengan saya. Suatu kali saya coba lagi, Tuhan, hamba minta tegas hamba boleh pensiun yang jelas. Maka yang jelas Tuhan Yesus turun dari salib, di jasanya dibawa ke kuburan. Jadi artinya saya harus melayani sampai mati. Padahal udah umur, udah 30 tahun lebih lagi. Tapi harap Anda ngerti kalau suara saya kurang volume suara, kurang jelas. Jadi saya akan terangkan pada Anda bagaimana perintah Tuhan melalui urapan. Bahkan waktu ditulis jangan minyak urapan, setan pelutut di kaki saya. Dukun takut pada saya, takut ketemu. Artinya dukun pakai setan. Maka demikian juga akan saya jelaskan pada Anda tentang kuasa minyak urapan. Orang kadang-kadang salah kaprah. Bidang bebas nyembah minyak, saya terang pada minyak itu untuk jadi raja, pakai minyak, diurapi minyak, untuk diberi kuasa langsung dari Tuhan. Urapi minyak apa? Akan menang atas segala perkara. Yang ketiga, Tuhan urapi minyak Daud untuk apa? Untuk diam di rumah Tuhan sepanjang masa. Lagi Allah sendiri urapi Daud dengan minyak agar diam di rumah Tuhan sepanjang masa. Yang keempat, nanti ibu yang baca ayatnya, yaitu singkat padat, untuk ngubur pun Tuhan ajar berkali-kali harus punya urapan agar tubuhmu tidak dijarah setan, agar tubuh bangkit tetap awet muda, agar di surga. Yang pertama, saya beri ayat bagaimana, yaitu untuk jadi raja zaman dulu pakai minyak urapan. Maka kita baca di sini 1 Samuel pasal 16, Samuel 16 ayat 1 serta ayat 13. 1 Samuel 16 ayat 1, berfirmanlah Tuhan kepada Samuel, berapa lama lagi engkau berduka cita karena Saul? Bukankah ia telah kutolak sebagai raja atas Israel? Isilah tabung tandukmu dengan minyak dan pergilah. Aku mengutus engkau kepada Isai orang Betlehem itu, sebab di antara anak-anaknya telah kupilih seorang raja bagiku. 1 Samuel 16 ayat 13. Dan Samuel mengambil tabung tanduk yang berisi minyak itu dan mengurapi Daud di tengah-tengah saudara-saudaranya. Sejak hari itu dan seterusnya berkuasalah roh Tuhan atas Daud, lalu berangkatlah Samuel menuju Rama. Demikian firman Tuhan.
Jadi perintah Tuhan langsung kepada Nabi Samuel mengatakan bahwa siapin tabung untuk minyak, untuk apa? Ngurapi Daud. Sebagai apa? Sebagai raja. Maka pernah ada tafsir minyak itu pengurapan raja. So. Maka saya beri contoh, kalau orang yang mengatakan bukan dari satu, dari orang yang ngasih tahu kalau minyak itu pengurapan raja. Tapi bagi saya punya perintah Tuhan ngurapi Anda agar Anda berkat surga. Pengurapan raja yang dibeli Tuhan pakai minyak. Anda pun sebagai warga surga. Anda artinya apa? Perlu minyak urapan. Jadi waktu Daud akan diangkat jadi raja, diminyaki dulu. Diminyaki dulu untuk jadi raja. Penuh kuasa. Anda perhatikan, diurapi jadi raja. Raja itu penuh kuasa. Anda gampang ngerti kan? Yaitu diurapi minyak, jadi raja yang penuh kuasa. Saat itu saatnya setelah terima minyak urapan, dia penuh kuasa. Bahkan mengalahkan Goliat yang gede-gede itu. Padahal Daud itu digambarkan, katakanlah paling tingginya 160. Dia enggak besar, tapi dia bisa mengalahkan Goliat, bisa mengalahkan orang-orang Filistin. Jadi saya beri ayat bahwa Allah berkati Daud untuk apa? Agar dia yaitu menang selparga, agar dia berhasil. Saya beri ayat saja, yaitu di dalam Mazmur 89, 21, 23. Tuhan, ini huruf besar, memberkati Daud untuk menang atas segala perkara. Mazmur 89 ayat 21 sampai 23. Aku telah mendapat Daud hambaku, aku telah mengurapinya dengan minyakku yang kudus. Maka tanganku tetap dengan dia, bahkan lenganku meneguhkan dia. Musuh tidak akan menyergapnya, dan orang curang tidak menindasnya. Demikian firman Tuhan. Tuhan langsung ngurapi Daud, hurufnya besar. Maka artinya apa? Tuhan ngurapi Daud untuk menang segala perkara, yaitu terima kebajikan kemurahan Tuhan. Artinya apa? Dia yang bijaksana, yang menang atas segala musuhnya dan sebagainya. Artinya berkat yang penuh kuasa. Kadaminya Anda tidak kalah setan. Setan sekali lagi berlutut kaki saya waktu saya diterus di langit Tuhan kembali ke masjid kuasa penyarapan. Setan malamnya berlutut, Pak Padi, jangan seksa saya. Maka itulah Tuhan ngajak saya untuk ngubur pakai minyak agar tubuhmu tetap utuh. Anda boleh ke center tanya, Pak Antoni, itu bapaknya dikubur 4 tahun tetap utuh, awet muda. Kemudian Ibu Deborah, bapaknya dikubur tahun 97, dipindah tahun 12 aja, 14-15 tahun, dibongkar awet muda, pedenya utuh, jasanya utuh, bajunya utuh. Maka Anda berdoa, tanya Tuhan, Tuhan apa betul kalau minyak ada kuasa menang atas setan? Setan tidak berani menjarah. Jadi ayat tadi ngabarkan kalau ada minyak, Tuhan sih ngurapinya, penuh kuasa. Anda menang atas segala perkara. Kan gampang. Anda boleh tanya di Bitung, di Manado. Itu tanah ibu saya berkati sebelum dibangun gereja. Baru 3 tahun. Itu saya urapi minyak. Tanah kosong. Ada orang yang bisa dibacok enggak berdarah. Itu hari raya orang tertentu. Lewat berdarah-darah. Kaget dia. Artinya apa? Kuasa gelap tidak bisa menang. 2 kali rombongan lagi dicoba berdarah juga. Bosnya tertinggi, artinya mosok kamu gak bisa lewat tanah kosong tuh. Lewat tuh. Bosnya, kepala mereka akhirnya berdarah juga tuh. Artinya apa? Betapa kuasa. Cuma tanah kosong saya kasih minyak bersama ibu di Bitung. Sekarang kita bangun gereja yang cukup besar di Bitung. Artinya apa? Setan gak kerja. Dukun gak bisa kerja. Maka dukun-dukun takut sama saya. Kenapa? Dia gak bisa kerja kalau
saya ada yang ngakui Pak Onsi kuasa besar, nggak berani ketemu saya. Jadi sekarang minyak itu mengurapi, Tuhan mengurapi Daud. Untuk apa? Untuk diam di rumah Tuhan. Artinya tinggal di surga. Untuk tinggal di surga sepanjang masa, perlu minyak. Kita baca di sini di Mazmur 23, 5, 6. Mazmur 23 ayat 5 dan 6. Engkau menyediakan hidangan bagiku di hadapan lawanku. Engkau mengurapi kepalaku dengan minyak. Pialaku penuh melimpah. Kebajikan dan kemurahan belaka akan mengikuti aku seumur hidupku, dan aku akan diam dalam rumah Tuhan sepanjang masa. Demikian firman Tuhan. Juga kalau Anda baca huruf besar, yaitu Tuhan, artinya Tuhan. Aku, maksudnya aku berkati Daud. Dikatakan ada diberkati dunia, habis juga diberkati hidangan tersedia, mangan tersedia, kebajikan tersedia, ada kemurahan. Ada minyak, ada kemurahan. Maka itulah kalau minyak itu Anda diberkati punya iman yang bisa saksikan. Orang hutang 5 juta dolar, saya kasih minyak 1 pot kecil, 1 pot kecil ini 5 juta dolar tuh. Masya Allah, kamu menang perkara, kamu bebas utang. 1 pot itu bebaskan dari 5 juta dolar, lebih dari 5 juta tuh. 1 pot ini tuh, 1 botol ini tuh, Pak Sono, proyek 2M dolar tuh, panjangnya 133 km tuh. Senjatanya cuma minyak ini. Anda gambarkan bagaimana proyek ratusan kilometer bisa dikasih minyak, bisa menang. Padahal sudah diambil anak raja. So. Betapa kuasanya. Saya bilang, kalau kalah saya datang, biaya sendiri. Dan betul menang. So. Betul menang dengan 1 botol minyak ini. Jadi, artinya apa? So? Jadi, betapa pentingnya minyak. So. Dulu saya pernah baca Henok ke surga. So. Saya orang yang pernah dijajah Tuhan ke surga. So. Maka saya baca hal yang ke surga. So. Maka saya baca Henok ke surga. Saya cari di mana Tuhan ngasih petunjuk. Kamu cari kitab Yahudi kuno. Di situ ada Henok ke surga. So. Maka kitab Yahudi kuno apa? Henok itu ke surga. So. Karena bergaul dengan Tuhan, Michael nyekat di pintu surga. Kamu belum bisa masuk surga. Perintah Allah yang maha tinggi, kamu belum diurapi minyak. So. Jadi Henok ke surga nggak bisa masuk. Belum diurapi minyak di kitab Yahudi kuno. So. Kembali ke bumi, so. Setelah diurapi minyak, dia baru bisa masuk surga. Artinya apa? Minyak itu, sekali lagi, tadi sudah dikatakan toh, Daud itu sepanjang masa diam di rumah Tuhan. So. Di rumah Tuhan, kenapa ada minyak? Tuhan yang ngurapi minyak langsung. Jadi Tuhan saja ngurapi minyak Daud. Untuk apa? Untuk diam di rumah Tuhan sepanjang masa. Harap Anda ngerti bahwa untuk di surga. So. Yesus pernah mengatakan apa? Mengatakan apa? Beli daripadaku minyak untuk memanggil. Jadi sekali lagi, Tuhan Yesus, kalau zaman Henok orang pertama ke surga pakai diurapinya, maka zaman Tuhan Yesus juga Anda ke surga beli minyak daripadaku. Nanti kitab terakhir kita baca, Tuhan mengatakan beli minyak daripadaku untuk apa? Untuk pesta di surga. Maka kita baca 1 ayat lagi di Yakobus 5 ayat 14. Nggak apa-apa, minyak itu punya kuasa menyembuhkan penyakit. Yakobus 5 ayat 14. Kalau ada seorang di antara kamu yang sakit, baiklah ia memanggil para penatua jemaat, supaya mereka mendoakan dia, serta mengolesnya dengan minyak dalam nama Tuhan. Demikian firman Tuhan. Jadi disebutkan apa, Son? Orang sakit, rekan pendeta punya iman. Orang sakit sembuhkan, Son. Kita punya bersaksi pada saya, seorang adik Kristen, Son. Anaknya belum Kristen, Son. Anaknya belum Kristen, Son.
Tapi kena corona anaknya 2 meninggal. Cucunya enggak. So. Maka neneknya kena corona. So. Sama cucunya dikasih minyak. Enggak kena corona. So. Sehingga orang, ini cerita Gideon. Orang sekampung datang minta minyak. So. Betapa. So. Orang kalau lihat itu seperti Ibu Dora menyaksikan apa? Itu dia lahir anaknya prematur. Cuma 1 botol bir gitu. Maka nggak ada harapan, udah hitam, nggak bergerak. So. Akhirnya apa? Terima saya minyak anggur. So. Akhirnya menangis. Dia, karena ada kuasa. Bahkan itu lagi saya sebutkan tadi, yaitu bahwa bapak mertuanya Ibu Deborah 12 tahun dikubur, ada minyak, nggak dirusakkan. So. Jadi ada buktinya orang-orang mati yang pakai minyak so, nggak dirusakkan. Setan takut jahat. Jadi kalau orang kubur biasa kan kadang-kadang setan bisa ganggu. Anda minyak, setan lihat itu takut. Takut setan pada Anda kalau ada minyak urapan. Jadi untuk orang sakit saja juga perlu minyak urapan. Sekali lagi, untuk orang sakit perlu minyak urapan. Jadi saya terangkan pada Anda, jangan bilang teblas nyembah minyak. Itu sarana. Alasnya pakai minyak untuk ngurapi Daud. Anda harap mengerti. Ngurapi Daud jadi raja pakai minyak. Perintah pada Samuel, tabung tanduk itu isi minyak. Ngurapi Daud jadi raja. So, jadi raja. Maka juga Tuhan ngurapi minyak Daud untuk menang sel perang. Ngurapinya ditambah untuk diam di rumah Tuhan sepanjang masa. Sekarang Anda renungkan di rumah, yaitu di Mazmur 23 disebutkan ayat 56, untuk diam di rumah Tuhan sepanjang masa pakai minyak. Jadi sebagai sana kita bukan nyembah minyak. Sekali lagi saya serah pada Anda, kan saya takut juga ada pengaruh orang. Kalau orang yang tidak ngerti minyak, tapi memang orang aneh. So, teman saya seorang dokter, so, saya tanya, perlu baca minyak aja. Yang Mika 6, minyak itu untuk nyembah lama tinggi, untuk nyembah muliakan Tuhan, pakai minyak. So. Puluhan ribu kali, artinya nggak terbatas. So. Kadang-kadang sekali, dokter teologi aja nggak ngerti, nggak baca, nggak ajar, aneh. Tapi saat langsung, mari kamu baca kitab Mika 6, 1 dan 6, untuk nyembah alamat tinggi, untuk menghadap alamat tinggi, perlu yang Anda renungkan di Mika 6, 6, 7, untuk menghadap Tuhan pertama, untuk nyembah Tuhan, Anda perlu puluhan ribu minyak, artinya minyak yang banyak, loh. Puluhan ribu minyak itu artinya nggak terbatas. Jadi orang sakit saja bisa sembuh. So. Jadi saya akan mengajar Anda apa? Bahwa Tuhan perintah saya berkali-kali so, yaitu ngubur itu pakai minyak. Maka saya sengaja saya kasih ayat ini bahwa Anda harus tahu itu perintah Tuhan bahwa Injil di dunia harus ada minyak urapan. Jadi sekali lagi so, kita baca sekali lagi supaya Anda jelas, yaitu misalkan di Markus 14, 8, 9 so, di minyak untuk ngubur. Tuhan yang bicara. Di seluruh dunia ada Injil, ada minyak urapan. Markus 14 ayat 8 sampai 9. Ia telah melakukan apa yang dapat dilakukannya. Tubuhku telah diminyakinya sebagai persiapan untuk penguburanku. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya di mana saja Injil diberitakan di seluruh dunia, apa yang dilakukannya ini akan disebut juga untuk mengingat dia. Demikian firman Tuhan. Anda kalau baca ini gampang ngerti. Tuhan mengatakan apa? Tubuhku diberi minyak untuk penguburanku. Tuhan saja minta minyak untuk kubur. Mengapa Anda tidak? Sekali lagi, Tuhan saja diurapi minyak untuk kubur. Kenapa Anda tidak mau? Kenapa Anda nolak? Aja ada. Sekali lagi ada. Bahkan di seluruh dunia so, ada Injil, ada minyak.
Anda ngerti enggak? Kan ini bukti bahwa saya betul dibilang Tuhan mengembalikan minyak ini. Saya punya perintah Tuhan mengembalikan orang untuk muliakan Anda. Agar Anda tidak dicita setan. Agar nanti masuk alam roh, setan takut pada Anda. Anda yang jauh malaikat kalau ada minyak. Maka sekali lagi, maaf, sekarang saya bukan jawab minyak, teblas tidak punya minyak, tapi Tuhan yang berkata, tubuhku dikasih minyak untuk penguburanku. Yang kedua, ada Injil di dunia, ada minyak. Anda saya harap jelas ngomong saya. Sekali lagi, saya harap Anda orang baca di rumah, Markus 14, Anda renungkan, apa betul nih Tuhan? Kalau Anda mengerti ayat ini, Anda dosa, Anda dosa, Anda dosa, Anda takut tubuh juga tidak dibangkitkan. Jadi yang kedua saya kasih tahu lagi, yaitu penguburan pakai minyak, yaitu di Matius 26, 10, 13. Matius 26 ayat 10 sampai 13. Tetapi Yesus mengetahui pikiran mereka lalu berkata, "Mengapa kamu menyusahkan perempuan ini? Sebab ia telah melakukan suatu perbuatan yang baik padaku. Karena orang-orang miskin selalu ada padamu, tetapi aku tidak akan selalu bersama-sama kamu. Sebab dengan mencurahkan minyak itu ke tubuhku, ia membuat suatu persiapan untuk penguburanku. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya di mana saja Injil ini diberitakan di seluruh dunia, apa yang dilakukannya ini akan disebut juga untuk mengingat dia." Demikian firman Tuhan. Lagi di Matius ini digambarkan apa? Tuhan juga diurapinya untuk persiapan penguburan. Artinya apa? Anda sebelum wafat, Tuhan diurapinya persiapan penguburan. Kenapa Anda tidak? Sekali lagi, kenapa Anda tidak mau? Kenapa Anda nggak mengerti? Di sini juga katakan apa? Persiapan penguburan, ada minyak. Di sini Tuhan yang ngomong. Yang tadi diulang juga, di mana ada Injil, ada minyak urapan. Kenapa Anda enggak? Jangan dosa nyembah minyak. Yang ngomong Tuhan Yesus. Saya punya perintah khusus, ngembalikan diri. Maka bukti apa? Orang mati bangkit dengan satu pot minyak orang mati bangkit. Udah saksi-saksian, bayi mati so. Udah 25 lebih so. Yang seorang ibu nangis, matanya ayah mati. Saksi mati minyak. Saya serahkan dalam nama Tuhan Yesus, minyak urapan bangkit orang mati. Bayi ibu Susan, besok selamat lahir. Selamat tidak mati. Bahkan sampai ke Amerika so. Saya telepon sama Bu Lena so. Bu, ada minyak anggur. Tuhan mengatakan enggak dirusakkan. Anda keluar rumah sakit karena mau dibuang banyak, mau dilempar. Kena 5 tumor so. Kena kanker so. Anda bayangkan, saya cukup kirim minyak anggur so. Selama sudah saksi di gereja Nias so. Ibu Lena sudah saksi. Juga di Australia so. Jauh kan, zaman dulu kan enggak ada telepon. Tapi waktu di Australia juga karena banyak kena kanker, dokter mengatakan no hope, harus dikeluarkan. Saya nak saja tunggu keluar dari rumah sakit, saya kirim minyak anggur, bayi selamat. Betul so. Dia saya perintahkan kamu keluar rumah sakit, anakmu selamat. Saya kirim minyak anggur so. Betul lah, saya sudah saksi di Sarbini berkali-kali so. Jadi sekali lagi, kita bukan nyembah minyak anggur tapi sarana. Minyak sarana Anda menantang setan, gak ngalih maut. Tapi anggur juga sarana. Apa? Agar sarana Tuhan yang berkata, makan tubuh ludahku akan kekal. Akan bangkit hari kiamat, masuk surga. So. Jadi, satu ayat lagi so, di mana Tuhan negaskan apa? Yaitu dengan minyak so, di kitab Yohanes pasal 12 so, 38 sekali lagi. Satu ayat lagi yang Tuhan perintahkan harus dikubur pakai minyak. Yohanes 12 ayat 3 sampai 8. Maka Maria mengambil setengah kati minyak penarwastu murni yang mahal harganya,
lalu meminyaki kaki Yesus dan menyekanya dengan rambutnya. Dan bau minyak semerbak di seluruh rumah itu. Tetapi Yudas Iskariot, seorang dari murid-murid Yesus yang akan segera menyerahkan dia, berkata, "Mengapa minyak narwastu ini tidak dijual 300 dinar dan uangnya diberikan kepada orang-orang miskin?" Hal itu dikatakannya bukan karena ia memperhatikan nasib orang-orang miskin, melainkan karena ia adalah seorang pencuri. Ia sering mengambil uang yang disimpan dalam kas yang dipegangnya. Maka kata Yesus, "Biarkanlah dia melakukan hal ini mengingat hari penguburanku. Karena orang-orang miskin selalu ada padamu, tetapi aku tidak akan selalu ada pada kamu." Demikian firman Tuhan. Jadi sekali lagi kita bisa mengatakan apa? Persiapan penguburan Tuhan Yesus. Harus ada minyak narwastu. Narwastu artinya minyak urapan atau zaitun diberi wangi-wangian. Diberi wangi-wangian. Karena di Israel saya dulu percaya. Dulu hanya di Israel ada minyak zaitun, di lain negara nggak ada. Tapi sekarang di Spanyol ada, di Italia ada, karena maksudnya Portugal pernah menjajah Israel. Maka di Italia itu minyak itu zaitun bisa tahan ya 300 tahun umurnya. Maka 3.000 tahun umurnya. Itu harganya sampai jutaan dolar. Satu pohon. Kenapa? Umur panjang punya kuasa. Anda pun ada minyak, kalau Anda punya iman, Anda umur panjang, Anda melangsanakan. Sekali lagi, saya sudah berikan ayat tadi Injil, yaitu untuk persiapan penguburan ada minyak. Yang ngomong Yesus amin, yang telah nebus Anda. Mati disalibkan. Kenapa enggak tidak niru Yesus yang punya surga? Yesus yang punya surga, sekali lagi saya sampaikan, Tuhan yang pernah berkata pada ibu saya, "Aku Yesus Kristus, aku Tuhan Allahmu yang punya surga." Kenapa Anda tidak nurut yang punya surga? Bila mengatakan untuk penguburanku sediakan minyak. Anda sekali lagi Yesus yang ngomong, yang nyamati Anda, yang nebus dosa Anda ikuti. Maka Anda akan bangkit awet muda. Anda di surga pun mempelai awet muda. Sekali lagi, kalau Anda dikubur pakai minyak, yaitu apa? Awet muda. Tebres artinya mempelai. Anda awet muda. Dan saya di surga ketemu, saya diangkat ke surga Tuhan Yesus, dilihatkan semua tebres lautan manusia berjubah kekudusan, semua awet muda. Kalau saya dosa, mati ke neraka. Dosa. Hari ini juga saya ke neraka kalau saya dusta. Jadi Anda kan mau ke surga pesta. Pesta harus ada minyak anggur. Sekali lagi, di seluruh dunia harus ada minyak harapan. Jadi zaman Yesus pun ada minyak. Maka kita baca yang zaman akhir, zaman kiamat pun Anda perlu minyak. Yaitu di dalam Wahyu 3 ayat 18-22. Wahyu 3 ayat 18-22. Maka aku menasihatkan engkau, supaya engkau membeli daripadaku emas yang telah dimurnikan dalam api, agar engkau menjadi kaya, dan juga pakaian putih, supaya engkau memakainya, agar jangan kelihatan ketelanjanganmu yang memalukan, dan lagi minyak, untuk melumas matamu, supaya engkau dapat melihat. Barang siapa kukasihi, ia kutegur dan kuhajar. Sebab itu relakanlah hatimu dan bertobatlah. Lihat, aku berdiri di muka pintu dan mengetuk. Jikalau ada orang yang mendengar suaraku dan membukakan pintu, aku akan masuk mendapatkannya. Dan aku makan bersama-sama dengan dia, dan ia bersama-sama dengan aku. Barang siapa menang, ia akan kududukan bersama-sama dengan aku di atas tahtaku, sebagaimana aku pun telah menang, dan duduk bersama-sama dengan Bapakku di atas tahtanya. Siapa bertelinga, hendaklah ia mendengarkan apa yang dikatakan Roh kepada jemaat-jemaat. Demikian firman Tuhan. Jadi ayat Wahyu 3, ayat persiapan Anda pesta di surga. Maka Anda persiapan yang Tuhan mengatakan apa? Beli daripadaku minyak urapan untuk memandang kebenaran Allah. Jadi Bang Asumnya dikatakan apa?
Anda harus bertobat. Zaman akhir itu Anda, ya kalau orang dosa biari dosa, kalau suam-suam jatuh, pohon dosa bisa dimutakan Tuhan. Tapi seruan Tuhan di kitab Wahyu ini yang supaya Anda pesta di surga, Anda betul bertobat, maka Tuhan beli daripadaku emas yang dibakar dimurnikan, aja jamai kalau Anda mengalami cobaan harus kuat. Sekali lagi saya orang mengalami cobaan, saya selalu kuat. Saya kuat, bisa punya cita tinggi. Semua terkabul karena saya punya iman yang kuat. Seperti saya punya iman, saya ke surga. Saya bersama ibu punya iman ke surga. Maka saya punya iman, aja betul-betul ibu di surga. Punya iman, saya pernah digandeng ke surga. Kalau saya dosa ke neraka, saya karena Tuhan katakan yang di neraka orang yang tidak tobat, di neraka orang yang tidak iman, orang yang tidak ngasep korban Yesus, tapi juga Tuhan katakan Anda perlu banyak urapan. Yang ngomong Yesus yang nebus dosamu, dosa kita, yang mati untuk kita. Sekali lagi, Yesus yang nebus dosa Anda. Maka Anda perlu percaya Yesus, karena segala dosa kita sudah diselesaikan, diangkat di atas kursi. Tapi Anda untuk surga, mari hidup suci yang baik. Tuhan katakan beli daripadaku minyak. Yang pertama, emas murni. Anda mengalami cobaan zaman sekarang, kata-kata mengalami cobaan Anda harus kuat. Jangan murtad. Saya dulu juga enggak mau baca kitab. Saya dulu bukan agama Kristen, tapi karena saya punya iman ke surga bersama ibu berdua ibu. Oh ibu, kita doa Allah yang punya roh surga. Kita tidak mau ke neraka. Sabar, Bapak Ibu. Kita ingin ke surga, nggak mau ke neraka. Kan terang-terangan dua orang sehati itu. Sangat ibu sehati ibu. Kita embalah punya surga yang tinggi. Hamba tidak mau ke surga. Terus nggak mau surga. Maka akhirnya ibu saya dijumpai Tuhan. Aku Yesus Kristus. Tuhan Allahmu di surga. Kita dulu nggak tahu nama Yesus. Kita tahu sebut alamat tinggi yang punya surga. Jadi kalau Anda ingin ke surga, sebut yang punya surga lagi. Hanya kunci satu, Anda kalau ingin ke surga, sebut Allah yang punya surga. Maka Anda akan dikabulkan ke surga. Ibu saya di surga, saya pernah digandeng surga. Bawa Anda ke surga, maka saya diberi Tuhan punya tugas berat. Bawa Anda ke Maha Suci. Tugas saya karena apa? Seorang mau korban untuk Anda. Maka lagi Anda persiapkan diri. Ngalami cobaan dan apapun harus kuat. Yang penting Anda ke surga. Sekali lagi, Yesus mengatakan apa? Beli daripadaku minyak. Karena kita ini kalau seorang mati milik Tuhan. Darah milik Tuhan. Maka kalau minyak itu hanya seorang martir. Seorang martir itu milik Tuhan, milik Tuhan. Darahnya, minyaknya, hanya seorang martir punya kuasa mengatakan tubuh Yesus, mengatakan minyak urapan. Maka itulah kalau minyak urapan Tuhan katakan beli daripadaku. Artinya apa? Untuk masuk surga, pesta surga, yaitu Anda perlu minyak urapan. Bahkan beli dari Tuhan, Anda boleh doa, Bapak Gembala semartir, kuat, jangan salah, jangan masuk, jangan berbuat dosa. Maka mari kita doa supaya para gembala betul martir, korban nyawa dan harta. Saksi pilih Tuhan, kenapa? Dipaksa Tuhan, kalau enggak ikut Yesus ke neraka. Karena seorang yang korban harta, korban nyawa. Maka saya diberi Tuhan, punya berikan saya seorang martir. Martir Yohanes enggak tanggung-tanggung. Tuhan nyebut pertama kali, aku cari seorang martir seperti kamu. Kamu martir Yohanes. Dan betul-betul saya pernah dilempari batu, orang tidak kena, mau dibunuh, orang dikeroyok di lapangan, mau dibunuh, enggak kena. Pada saat saya berlutut, doa Tuhan, hamba serahkan darah hamba, akan setiap darah hamba, nubarkan satu orang. Jadi saya itu nangis berlutut, nyerahkan darah saya, akan satu darah saya, nubar satu orang. Maka artinya seperti Yohanes ditangkap, mau dibunuh nggak bisa. Saya pun pernah mau dilempari batu.
Nah, dulu kalau khotbah di kampung, di kota kecil, dilempari batu. Orang nggak tahu gak bisa penuh di lapangan. Tapi nggak kena, nggak kena walaupun caranya nggak ada demonstrasi dengan batu. Orang royok so 2 jam pada kok saya nggak kena. Akhirnya saya udah cium tanah, nyerahkan nyawa saya lirik. Mereka pegang batu, pegang beruang, nggak kena, nggak bisa gerak tangannya. So, kenapa? Karena Tuhan masih berikan saya seorang martir. Maka seorang martir itu punya kuasa, nggak ngalami bahaya, nggak celaka. Saya seorang martir, maka Anda walaupun pindah apapun, saya anak Tuhan, pilihan Tuhan. Dipilih Tuhan apa? Dipilih Tuhan nggak tanggung-tanggung bahwa Anda kemasusi. Saat dipilih Tuhan bahwa Anda masuk. Kan jarang orang dipilih Tuhan kemasusi. Saya orangnya so. Kalau Anda pilih 2, kalau Pak Pansi dusta ke neraka hari ini. Anda pilih ramai 2. Kalau Pak Pansi dusta bilang bahwa orang cuma kemasusi ke neraka itu aja begitu saja Anda. Daripada Anda bina saya, nipu saya, atau nganggap sesat saya ini orang pilihan Tuhan. Pilihan Tuhan yang disayang Tuhan. Seperti Yohanes, saya punya berkat dari Tuhan. Kamu martir Yohanes. Yohanes orang yang paling sayang Tuhan. Yang Tuhan nyebut apa? Nyebut bahwa di antara kamu ada seorang yang aku masih hidup waktu aku datang. Itu Yohanes. Saya punya rahmat Tuhan yang nyebut saya martir Yohanes. Maka saya punya dicoba Tuhan. Lihat orang neraka saya 2. Jauh kaki Tuhan hamba ke neraka. Gantikan mereka. Beri kesempatan untuk tobat. Maka saya diberi hadiah. Bapak Anda kemasusi. Lagi hadiah untuk Anda. Ya juga saya pernah diundang kemasusi. Dilihatin jemut. Banyak sekali so. Kalau saya dosa, saya ke neraka. Banyak sekali. Dan Tuhan katakan apa? Pasti lihat jemaat sangat bersesuka. Kamu ngelan di sini. Saya kaget tuh. Masa saya udah tua pensiun, saya tetap melayani ada. Terus saya coba kaki Tuhan apa di taman itu saja. Saya pikiran saya so, taman itu yang santai so. Di taman itu so nggak ada rumah. Cuma taman yang besar. Hidup Anda dari buah kehidupan. Maka Tuhan pernah berkata pada sebelah kanannya yang baru tobat, hari ini engkau bersamaku di taman itu. Jadi roh itu Tuhan terangkan tidak capek. Karena nolak dimasukkan apa? Kenapa saya mau pensiun di surga? Enak-enak. Kenapa saya tetap melayani? Tapi Tuhan katakan, kalau berarti kalau sudah Buddha roh, tidak capek. So. Jadi saya Anda di bumi ini, Anda juga di surga pesta. Saya tetap melayani Tuhan yang ngomong. So. Saya tetap kuat. Karena roh tetap kuat. 2 saya, Anda dan saya akan ke surga kemasuki. 2 saya, Anda semua yang perhatikan hati, Anda renungkan. Betul Pak Fransi yang disampaikan benar. Anda boleh tanya Pak Tuhan, kalau Pak Fransi dosa, ya saya dilempar neraka gitu aja. Jangan anggap sesat. Saya pilihan Tuhan, disayang Tuhan, karena martir Yohanes. Makanya lagi, saya punya tugas buat Anda, kemasusi. Kan jarang orang diberi Tuhan, saya seorang martir Yohanes. Maka akan diteruskan dulu. Sandy ikut saya 5 tahun lebih. So. Dia tahu ucap yang pernah saya lakukan, banyak saksi Sandy. Maka saya serahkan kepada Sandy untuk beri keterangan kesaksian singkat padat. Saya serahkan kepada Sandy. Mari kita beri tepuk tangan sekali lagi yang luar biasa bagi nama Tuhan Yesus. Puji nama Tuhan. Kita bersyukur bahwa di Gereja Tiberias saudara saya terima kuasa, terima mujizat lewat sakramen perjamuan kudus dan minyak urapan. Malam hari ini saya diberi kesempatan untuk memberikan beberapa kesaksian. Sebelumnya kita mau melihat kebenaran firman Tuhan di dalam Matius 9 ayat 18 sampai dengan 22. Matius 9 ayat 18 sampai dengan 22. Yang sudah di sana boleh sama-sama kita katakan, aku pasti diberkati Tuhan. Matius 9 ayat 18 sampai 22.
Sementara Yesus berbicara demikian kepada mereka, datanglah seorang kepala rumah ibadat lalu menyembah dia dan berkata, "Anakku perempuan baru saja meninggal, tetapi datanglah dan letakkanlah tanganmu atasnya, maka ia akan hidup." Ayat 19, lalu Yesus pun bangunlah dan mengikuti orang itu bersama-sama dengan murid-muridnya. Ayat 20, pada waktu itu seorang perempuan yang sudah 12 tahun lamanya menderita pendarahan maju mendekati Yesus dari belakang dan menjamah jumbai jubahnya. Karena katanya dalam hatinya, asal ku jamah saja jubahnya, aku akan sembuh. Ayat 22, tetapi Yesus berpaling dan memandang dia serta berkata, "Teguhkanlah hatimu, hai anakku, imanmu telah menyelamatkan engkau." Maka sejak saat itu sembuhlah perempuan itu. Katakan amin. Jadi di sini saudara ada kisah seorang perempuan yang sudah 12 tahun mengalami pendarahan. Ya, jadi sudah 12 tahun mengalami pendarahan, artinya sangat menderita sekali, ya, sangat berat, ya, boleh dibilang sangat menyedihkan, ya, seorang wanita mengalami pendarahan 12 tahun. Dan juga yaitu pada zaman dulu kalau orang yang sakit pendarahan saudara itu najis, ya, dianggap najis, ya. Bukan saja dia sudah menderita karena penyakitnya, tetapi juga dia harus mendapat perlakuan, ya, yang sedemikian rupa. Kalau ada orang yang sakit pendarahan, najis, nggak boleh deket-deket, ya, nggak boleh bersentuhan. Kalau saat ini kita pandemi, ya, kita COVID-19 nggak boleh sentuhan, ya. Kalau zaman dulu, ya, selain penyakit pendarahan itu ada juga kusta. Ya, bahkan kalau orang kusta dulu saudara harus meneriakkan dirinya sendiri. Kalau mau lewat orang kusta tuh sedang lewat menandakan bahwa dia sedang ada orang kusta mau lewat, dia harus meneriakkan dirinya sendiri. Najis, najis, najis. Artinya apa? Orang kusta mau lewat. Nah, ini wanita pendarahan, ya. Tetapi apa saudara? Imannya luar biasa, ya. Wanita pendarahan ini dia melihat ada Yesus, ya. Dia mendekati Yesus dan juga apa? Dari belakang dia menjamah jubah Yesus. Ya, artinya apa? Udah dibilang, udah tahu, ya, kalau sakit pendarahan nggak boleh deket-deketan. Apalagi nggak boleh berkontakan, nggak boleh apa ya? Istilahnya nggak boleh kontak fisik lah, ya. Nggak boleh bersentuhan, itu nggak boleh. Ini dia dari belakang, dia jamah jubah Yesus. Ya, tapi saya mau bilang kadang iman sama nekat beda-beda tipis, ya. Seperti jemaat Tiberias, ya saudara tahulah kalau altar call sesi Bapak Gembala, ya, dibilang jangan maju, jangan dorong, makin kenceng, makin dorong, ya. Memang agak-agak luar biasa, ya. Dibilang jangan tarik, ya. Kadang kalau sesi Bapak Gembala altar call penuh, banyak orang tarik-tarik jas beliau, ya, tarik stola beliau, bilang jangan tarik, makin ditarik Bapak Ibu, ya. Memang agak iman sama nekat beda-beda tipis, ya kan. Tetapi ya iman wanita ini saudara yang menyelamatkan dia, ya. Imannya dia jamah jubahnya Yesus. Makanya apa? Ya, tadi di ayat yang ke-21, ya, dia bilang karena katanya dalam hatinya, asal ku jamah saja jubahnya, aku akan sembuh. Katakan sama saya, aku pasti sembuh. Amin. Ya, dan ayat 22 dibilang apa? Yesus berpaling memandang dia serta berkata, "Teguhkanlah hatimu, hai anakku, imanmu telah menyelamatkan kau." Maka sejak itu juga sembuhlah perempuan itu. Artinya apa? Wanita pendarahan 12 tahun, jamah jubah Yesus. Ya, apa yang terjadi? Sembuh. Dia cuma jamah Yesus, nggak menjamah wanita itu, tapi wanita itu yang mendekat. Ya, mestinya Yesus yang jadi najis. Kenapa? Karena dijamah sama apa? Sama wanita pendarahan. Ya, pada waktu itu saya tadi saudara katakan pada waktu zaman dulu saudara ada pendarahan, ada kusta itu najis. Mestinya Yesus yang najis, tetapi enggak. Ya, Yesus dijamah jubahnya, malah wanita tersebut saudara yang mengalami pendarahan terima kesembuhan, terima mujizat, disembuhkan Tuhan. Beri tepuk tangan yang luar biasa bagi nama Tuhan. Ya, ada kesaksian saudara, itu seorang ibu Rita ini saudara, dia berjemaat di Hotel Ciputra. Ya, dia sakit pendarahan saudara berbulan-bulan dan waktu itu saudara dia sudah hampir putus asa, ya, karena dia sudah berusaha untuk datang terus ke Hotel Ciputra untuk terima perjamuan kudus dari Bapak Gembala saudara, tetapi ya tidak kunjung dapat,
Karena tadi saya sudah katakan altar call di Tiberias, terutama di sesi Bapak Gembala itu sangat penuh. Saudara ya, dorong-dorong sangat padat sekali. Butuh iman yang besar Bapak Ibu ya. Butuh iman yang besar dan butuh juga usaha yang luar biasa, tidak putus asa. Akhirnya ya sudah hampir sebulan beliau terus datang ke Hotel Ciputra. Dia datang sesi Bapak Gembala, tak kunjung dapat juga perjamuan yang didoakan dari Bapak Gembala. Nah, setelah 1 bulan Saudara, ya masuk bulan yang baru Saudara, dia tetap beribadah datang ke Tiberias Hotel Ciputra, dan dia waktu itu nggak tahu Saudara, dia nggak lihat jadwal, dia hanya datang saja ya beribadah seperti rutin hari Minggu, dan dia nggak tahu Saudara, pada waktu dia ibadah ternyata sesi yang dia sedang ibadah adalah sesi yang dilayani oleh Bapak Gembala Saudara. Ya, dia terkaget-kaget ketika perjamuan kudus Bapak Gembala yang naik. Ya, iman dia langsung timbul lagi, langsung semangat lagi, padahal kondisinya pendarahan Saudara. Ya, mohon maaf Saudara ya pendarahannya udah hebat, udah luar biasa. Ya, istilahnya mohon maaf ya, harus sangkin udah hebat luar biasa, harus sering-sering ganti pakaian Saudara. Mohon maaf karena sudah hebat begitu luar biasa pendarahannya. Akhirnya dia ikuti ibadah tersebut Saudara. Ya, selesai Bapak perjamuan kudus ya, doa minyak urapan, Bapak Gembala keluar Saudara. Ya, keluar biasa seperti biasa ada pengurapan ya, altar call, karena di Hotel Ciputra juga cukup padat ya, jemaatnya juga jemaat yang militan di sana Saudara. Tetapi Ibu Rita sini Saudara terus mencoba untuk apa Saudara? Ya, untuk dia bisa terima perjamuan kudus. Ya, sewaktu itu saya masih mendampingi Bapak Gembala, ya saya lihat betul, saya ingat betul Saudara. Ya, waktu itu Ibu Rita teriak Saudara, "Pak, tolong saya pendarahan." Ya, di situ Pak Paryaji berhenti. Ya, Pak Paryaji tanya, "Yang mana yang pendarahan?" Ya, Pak Paryaji ambil dari satu kantongnya Saudara, satu pot perjamuan kudus. Dan Pak Paryaji selalu katakan Saudara, ini darah Yesus. Ya, darah kebangkitan, darah hidup. Jadi mohon maaf Saudara, banyak orang hari-hari ini kritik Tiberias. Banyak orang hari-hari ini bilang, apa perjamuan kudus, sesat segala macam. Bapak Gembala selalu mengajarkan, ingat, catat baik, ini darah Yesus. Darah kebangkitan, darah kehidupan. Ya, sekali lagi, darah Yesus, darah kebangkitan, darah kehidupan. Artinya ini bukan, mohon maaf ya, bukan sekedar hanya rutinitas, bukan sekedar hanya ini menandakan bahwa sebagai satu yang dilebih-lebihkan. Tapi ini darah Yesus, darah kebangkitan, darah kehidupan. Ya, akhirnya dikasih ke Ibu Rita. Ya, dia minum Saudara, ya, darah Yesus, darah kebangkitan kehidupan. Ya, Pak Paryaji bilang pendarahanmu stop, pendarahanmu berhenti. Ya, 1 jam setelah dia terima darah Yesus, darah kebangkitan, darah kehidupan, di mobil Saudara, pendarahannya stop, pendarahannya berhenti, yang sudah berbulan-bulan. Beri tepuk tangan yang luar biasa bagi nama Tuhan. Haleluya. Dan juga Saudara, ada satu bapak namanya Pak Suhono Saudara. Ya, Pak Suhono ini Saudara, dia divonis dokter kanker kelenjar getah bening. Ya, divonis dokter, dia sudah ke Singapura Saudara, dokter vonis kanker kelenjar getah bening, lehernya semua benjolan Saudara. Ya, akhirnya Saudara, ketika dokter sudah mau ambil tindakan, ya Pak Suhono bilang, saya mau kembali ke Indonesia, ke Jakarta. Saya butuh waktu, ada beberapa hal yang saya harus selesaikan. Akhirnya Saudara, Pak Suhono datang kembali ke Indonesia, ternyata Saudara bukan kerjaan yang dia urusin, tapi dia mau ketemu Bapak Gembala. Minta didoakan, minta perjamuan kudus Saudara. Ya, saya ingat waktu itu dia kontak saya melalui istrinya. Ya, Ibu Suhono kontak saya, bisa nggak Pak tolong minta didoakan secara khusus. Saya bilang, Bu mohon maaf, tidak ada khusus-khususan Bu. Ya, kalau memang mau didoakan oleh Bapak Gembala, ikut altar call di Balai Sarbini. Saya ikutin Saudara prosedur yang ada, ya semua ketentuan yang ada di gereja. Ya, nggak ada istilahnya, wah bisa ini, mentang-mentang ini bisa, ya masuk sini. Nggak ada, ya selama nggak ada perintah dari Bapak Gembala, ya saya nggak akan melakukan hal-hal yang seperti itu Bapak Ibu. Ya, akhirnya singkat cerita saya bilang, Bu, ya, ikut altar call di Balai Sarbini, berdiri paling depan. Ya, saya bilang seperti itu, berdiri paling depan. Ya, nanti kalau paling depan Bapak Gembala lewat altar call, Ibu bisa didoain. Ya, beliau bilang, tapi Pak susah. Altar call itu dorong-dorong Pak. Ya, susah, sangat apalagi kondisi mereka sudah tua gitu, sudah umurnya lanjut. Ya, udah nggak muda lagi. Ya, istilahnya takut didorong-dorong. Ya, apalagi Balai Sarbini lebih jemaatnya lebih militan lagi. Ya, 30 kali lipat lebih militan daripada Hotel Ciputra.
Haleluya ya. Artinya apa ya, butuh yang ekstra lagi kalau untuk altar call di Balai Sarbini. Akhirnya saudara saya cuma bilang, ya udah Bu, daripada kita debat boleh atau nggak boleh, kita doa aja. Ya, kita doa dalam nama Yesus agar Pak Suhono bisa didoakan oleh Bapak Gembala hari Minggu, ya posisinya di depan, bisa didoakan, bisa terima perjamuan kudus dan terima mujizat. Amin. Ya, akhirnya hari Minggu saudara, singkat cerita hari Minggu, ya dia datang ke Balai Sarbini. Ya, saya juga pelayanan bersama Bapak Gembala, ikut Bapak Gembala saudara, ya saat itu dampingi beliau sedang altar call saudara, ya. Nah, sedang altar call, ya bagi-bagi minyak saudara, ya seperti biasa ada di ujung sana saudara percis, ya ada Bapak tinggi saudara, rambutnya putih, ya tinggi rambutnya putih saudara. Nah, saya nggak tahu, sebelumnya saya belum kenal Bapak ini siapa, belum pernah janjian. Ya, saya cuma bilang, Pak berdirinya di depan, ya supaya supaya Bapak bisa terima perjamuan kudus, saya Bapak Gembala. Karena kalau paling depan ngomongnya untuk ngasih tahu ke Bapak Gembala enak, Pak ini yang sakit kanker, enak, Bapak pasti langsung kasih. Ya, tapi kalau misalkan di pojok sana di belakang, ya kan nggak mungkin bisa. Pak tolong Pak yang di belakang pojok sana, agak susah. Ya, jadi lebih gampang di depan. Akhirnya saya lagi altar call sama Bapak Gembala saudara, ya ada Bapak tinggi rambutnya putih, ya. Dia langsung bilang, Pak Sandi. Saya kaget saudara. Ya, dia kok panggilnya saya? Ya kan, saya bilang nih siapa? Saya langsung refleks aja, Pak Suhono. Jadi kami Pak Sandi, Pak Suhono. Ya kan, agak bingung juga saudara ya kan. Akhirnya udah saya bilang, Pak ini Pak Suhono, kanker kelenjar getah bening Pak. Divonis dokter Pak di Singapura. Udah Pak Reji langsung ambil dari kantongnya saudara. Sekali lagi ya, pastikan lagi-lagi Bapak Gembala gak pernah bilang yang lain. Ya, Bapak Gembala selalu katakan, darah Yesus. Darah kebangkitan, darah kehidupan. Periksa dokter, sembuh. Benjolanmu hilang, kankermu hilang. Ya, udah selesai Pak Suhono terima nih, terima kasih Pak Parihaji. Ya, banyak orang yang seringkali sudah terima perjamuan kudus, didoakan oleh Bapak Gembala, mereka terharu. Ya, mereka bersuka cita dengan luar biasa, ya. Kadang sampai nangis, ya, bukan lebay, bukan. Mereka bersuka cita. Ya, mereka sangat bersyukur, maka mereka terima kasih Pak, terima kasih. Ya sampai nangis, ya sampai dia sangkin apa ya, di luar kontrolnya dia saudara. Bapak Gembala udah lewat saudara, jasnya nggak lewat. Jas Bapak nggak lewat Bapak Ibu, ya. Jas Bapak Gembala dipegang sama dia. Dan dia imani saudara, asal ku jamah saja, aku sembuh. Oh haleluya. Seperti wanita yang pendarahan 12 tahun. Saya nggak dusta Bapak Ibu. Tapi beliau sendiri yang mengatakan kepada saya, bahwa dia menjamah ya jasnya Bapak Gembala. Dan saat itu juga dia bilang, aku sudah sembuh. 2 minggu kemudian dia cek kembali ke Singapura saudara. Dan dokter nyatakan, dilihat benjolannya nggak ada. Dan dokter cek secara medis saudara, dinyatakan kanker kelenjar getah beningnya sudah hilang, disembuhkan. Terima mujizat Tuhan. Beri tepuk tangan yang luar biasa bagi nama Tuhan. Haleluya. Dan yang terakhir saudara, ya seperti itu saudara, banyak ya hari-hari ini yang mengkritik gereja Tiberias ya tentang kuasa perjamuan kudus dan minyak urapan. Bahkan ya ini pengalaman pribadi langsung istri saya saudara, 2 tahun yang lalu dia pulang ya ke kampung asalnya saudara di Jawa Barat. Dia pulang menghadiri untuk ada saudaranya yang meninggal, dipanggil Tuhan ya, berduka. Istri saya datang dari Jakarta sama adiknya ke sana, dan kebetulan di sana saudara banyak keluarga istri saya yang pendeta ya, dari pendeta ya cukup besar sampai pendeta yang barulah di daerah kampung sana saudara. Ya, akhirnya saudara di sana sedang malam itu saudara istri saya datang sedang mengadakan ibadah namanya penghiburan ya, penutupan peti saudara. Nah, kebetulan pendetanya ini saudara kenal sama istri saya, kenal baik. Dan dia setelah acara selesai, karena sudah lama tidak ketemu, ya namanya kalau orang pulang kampung itu, waduh istilahnya tuh kayaknya heboh banget gitu, bisa ketemu, kadang ngumpul tuh dia, kalau nggak acara kedukaan, paling sering acara kedukaan baru kumpul, ya kan. Akhirnya tanya, ya kan, lu sih gimana, ya apa kabar kamu, ya suami kamu sekarang di mana ya kan, dengar suami kamu pendeta ya. Oh iya om, ya suami saya pendeta. Oh pendeta di mana? Oh Tiberias, ya itu pendeta langsung. Oh Tiberias, oh Pariaji, oh yang naik turun sorga.
Dia langsung gitu saudara, ya kan? Ya kan, istri saya saudara langsung bilang, saudara bukan turun naik sorga om, memang pengalaman pribadi dengan Tuhan Yesus. Langsung ngenyek saudara, gitu saudara. Akhirnya singkat cerita, ya udah saudara, nggak mau debat panjang kali lebar saudara. Akhirnya besokan paginya saudara, karena om yang sama ini saudara, pendeta yang sama besok akan ngubur. Ya, akan ngubur saudara, ya pendeta yang sama. Nah saudara, sebelum dia melayani saudara, ya untuk dia pelepasan jenazah dan sampai ke tempat penguburan, dia hampiri istri saya. Dia bilang, ya Lucy, saya mohon maaf, om minta maaf. Istri saya bilang, kenapa? Kok om minta maaf? Iya, saya semalam sudah sembarangan ngomong, saya salah ngomong. Kamu tahu nggak, semalaman saya nggak bisa tidur. Saya dibuat gelisah, pikiran saya dibuat pikiran saya nggak bisa konsentrasi, nggak bisa fokus. Ya, saya baru ingat, saya habis ngomongin gembala sidang suami kamu melayani Tuhan. Saya baru ngomongin Pak Pariaji. Saya minta maaf, saya minta ampun. Ya, bayangin saudara, dia mau nguburin orang besok paginya, semalaman dia nggak tidur Bapak Ibu. Bayangin mau nguburin orang, meriang, menggigil begini saudara. Coba bayangin ini, apa nggak stres gitu saudara? Itu mayatnya juga bisa bilang, lu lagi kedinginan apa gimana? Gejala atau gimana? Ya kan? Saya mau bilang saudara, akhirnya istri saya bilang, ya nggak apa-apa om. Dia kasih buletin Tiberias. Ya kan, om nih lihat aja, ini kesaksian Bapak Gembala. Ya kan, beliau itu bukan orang yang mau sok-sokan mencari sensasi, tapi beliau adalah pilihan Tuhan, dipanggil Tuhan. Ya, punya pengalaman pribadi secara khusus sama Tuhan Yesus. Dia lihat saudara, dia minta maaf. Ya, dia minta ampun saudara, karena dia nggak bisa tenang saudara, ya hidupnya saudara. Jadi hari ini ya kita percaya, kita bersyukur bahwa saudara saya ya hidup di akhir zaman ini. Bapak Gembala saudara katakan bahwa hidup kita harus apa? Harus ada kuasa, penuh kuasa. Kuasanya seperti apa? Dengan sarana, minyak dan anggur. Engkau tidak dirusakkan, engkau menang atas COVID-19. Hidupmu penuh kemuliaan Tuhan. Beri tepuk tangan sekali lagi yang luar biasa bagi nama Tuhan. Puji nama Tuhan, mari sama-sama kita mau tundukkan kepala kita bersatu di dalam doa. Bapa dalam surga, kami mengucap syukur, kami sudah yaitu diberkati Tuhan lewat firman-Mu melalui Gembala Sidang, Bapak Pendeta Dr. Yesaya Pariaji, bersama Ibu Gembala, Ibu Pendeta Darniati Pariaji. Kami percaya Tuhan, firman-Mu setiap hari yang menguatkan kami, firman-Mu setiap hari yang meneguhkan setiap kami, dan firman-Mu setiap hari yang memeteraikan kehidupan kami Tuhan untuk tetap fokus menjadi warga kerajaan surga. Maka kami ucap berkati Bapak Gembala Sidang, Pendeta Dr. Yesaya Pariaji bersama Ibu Gembala, Ibu Pendeta Darniati Pariaji. Doa kami selalu sehat, panjang umur, ekstra tenaga, ekstra kuasa, ekstra mujizat. Maka sampai Tuhan datang kedua kali, terus pakai Bapak Ibu Gembala Sidang kami menghantar suatu lote manusia pesta dalam kerajaan surga. Kami tolak fitnah, kami tolak niat-niat orang jahat. Siapapun Tuhan yang fitnah, yang bahkan juga yang nipu, yang dusta, siapapun Tuhan kami tolak, kami patahkan dalam nama Tuhan Yesus. Kami percaya di akhir zaman ini Tuhan akan tunjukkan bilangan-bilangan orang yang benar, yang murni, yang jujur. Bahkan kami percaya yang untuk menjadi berkat kemuliaan bagi nama Tuhan. Terima kasih Tuhan. Sebentar sebelum kami diberkati lewat sakramen perjamuan kudus, kami akan memberikan yang terbaik, ucapan syukur kami. Maka berkati setiap tangan-tangan yang memberi, doa hamba dimanapun mereka, di rumah mereka masing-masing, mungkin dimanapun mereka berada, di apartemen mereka, bahkan mungkin mereka sedang di jalan, mereka yang sedang yaitu mengikuti ibadah ini dan mereka ingin memberikan persembahan. Tuhan berkati tangan-tangan mereka, rumah tangga mereka diberkati, anak-anak mereka diberkati, toko dagangan mereka diberkati, bisnis, proyek, tender, karir mereka diberkati, anak-anak mereka diberkati, orang tua mereka diberkati, dan apapun yang mereka yaitu inginkan, mereka doakan di 2021 ini, Tuhan berkati berhasil, Tuhan balaskan berlipat-lipat kali ganda. Kami bersyukur, kami siapkan hati kami, beri yang terbaik untuk Tuhan Yesus. Sama-sama siap kita yang percaya, yang disayang sama Tuhan, dengan bangga kita katakan, amin. Perjamuan kudus dipimpin langsung oleh Gembala Sidang Gereja Tiberias, Bapak Pendeta Dr. Yesaya Pariaji dan Ibu Pendeta Darniati Pariaji. Siapkan hati kita, terima tubuh dan darah Yesus. Mujizat pasti terjadi, saudaraku. Sama-sama katakan, Yesus, Kau telah mati bagiku,
menebus dosaku. Yesus, Kau telah bangkit dari maut, beri kemenangan. Oh, dan darahmu tercurah bagi kami, menyucikan, menyembuhkan, sempurnakan hidup kami. Tubuhmu dan darahmu Tuhan, dan darahmu tercurah bagi kami. Menyucikan, sempurnakan hidup kami, sempurnakan hidup kami. Tubuhmu Yesus menyembuhkan. Dengan kasih Kristus kami mengundang Kepala Sidang Gereja Tiberias Indonesia, Bapak Pendeta Dr. Yesaya Pariaji dan Ibu Pendeta Darneti Pariaji untuk bisa memimpin kami di dalam sakramen perjamuan kudus. Haleluya. Kita akan masuk perjamuan kudus. Saya yang dipinta Tuhan mengembalikan kuasa minyak dan anggur. Karena orang kadang nggak ngerti bahwa ada firman Tuhan, nyembah Tuhan, ngadep Tuhan perlu minyak anggur. Karena Anda perlu tahu bahwa memang dunia ada aliran Calvin yang nolak perjamuan. Calvin itu pernah bunuh puluhan ribu orang yang perjamuan kudus. Kalau Martin Luther memang betul harus perjamuan kudus. Maka kita baca ini, pindah Tuhan kembalikan di Mika 6:6-7. Mika 6 ayat 6-7. Dengan apakah aku akan pergi menghadap Tuhan dan tunduk menyembah kepada Allah yang di tempat maha tinggi? Akan pergikah aku menghadap Dia dengan korban bakaran, dengan anak lembu berumur setahun? Berkenankah Tuhan kepada ribuan domba jantan, kepada puluhan ribu curahan minyak? Akan kupersembahkankah anak sulungku karena pelanggaranku dan buah kandunganku karena dosaku sendiri? Demikian firman Tuhan. Saya dipintahkan Tuhan mengembalikan project kembalikan minyak, yaitu minyak anggur itu. Jadi perhatikan, saya punya perintah langsung mengembalikan sejak kenyataannya memang betul ada kuasa besar tadi untuk menghadap Tuhan alamat tinggi. Perhatikan, untuk nyembah Tuhan di surga, Anda mempersembahkan 1000 anggur, 1000 anak domba. Itu artinya korban perjamuan darah Yesus. 1000 artinya sehari, tiap hari. Saya berusaha tiap hari 3 kali. Dulu saya sembuh, pernah divonis mati dokter. Nggak sengaja saya berjalan tiap hari bersama ibu. Akhirnya kanker otak saya hilang. Nggak terasa sembuh. Maka demikian juga dengan minyak puluhan ribu kali, nggak terbatas. Lagi perintah Tuhan kembalikan berhati. Tuhan katakan apa? Kuasanya besar, tiada taranya dibuai. Maka kita bahas sekarang Wahyu 6. Wahyu 6 ayat 4-8. Dan majulah seekor kuda lain, seekor kuda merah padam, dan orang yang menungganginya dikaruniakan kuasa untuk mengambil damai sejahtera dari atas bumi, sehingga mereka saling membunuh, dan kepadanya dikaruniakan sebilah pedang yang besar. Dan ketika anak domba itu membuka materai yang ketiga, aku mendengar makhluk yang ketiga berkata, "Mari." Dan aku melihat, sesungguhnya ada seekor kuda hitam dan orang yang menungganginya memegang sebuah timbangan di tangannya.
Dan aku mendengar seperti ada suara di tengah-tengah keempat makhluk itu berkata, secupak gandum sedinar dan 3 cupak jelai sedinar. Tetapi janganlah rusakkan minyak dan anggur itu. Dan ketika anak domba itu membuka materai yang keempat, aku mendengar suara makhluk yang keempat berkata, mari. Dan aku melihat, sesungguhnya ada seekor kuda hijau kuning, dan orang yang menungganginya bernama Maut, dan kerajaan maut mengikutinya. Dan kepada mereka diberikan kuasa atas 1/4 dari bumi untuk membunuh dengan pedang, dan dengan kelaparan dan sampar, dan dengan binatang-binatang buas yang di bumi. Demikian firman Tuhan. Jadi untuk menghadap Tuhan, nyembah Tuhan di surga, perlu minyak anggur. So. Kalau mempersoalkan Tuhan, otomatis barang yang berharga. So. Maka itulah Anda perhatikan kerubium di depan Allah, malaikat kerubium, yaitu ada minyak anggur. Enggak dirusakkan. Artinya apa? Mau sembah pada Tuhan yang barang yang berharga. Sangat berharga. Maka itulah minyak anggur enggak dirusakkan. Dalam masa kesesakan, dalam masa virus merajalela, mau di mana-mana, Anda perlu minyak anggur. Agar Anda tidak rusakkan, tapi Anda juga hati murni, hati suci. Anda juga yang bertobat. Maka zaman sekarang orang bisa mati tiba-tiba. Ketemu sekali so bisa mati. So. Orang khotbah bisa mati, tiba-tiba mati. Anda kan perhatikan, karena apa? Karena itulah Anda minyak anggur, otomatis barang yang berharga untuk ngadap Tuhan, mempersoalkan Tuhan, barang berharga. Barang berharga itu minyak anggur, nggak dirusakkan oleh resesi, nggak kalahkan oleh maut. Anda diberkati Tuhan, tidak pernah dirusakkan, tidak kena resesi. Maka kita akan masuk berjuang terus. Anda renungkan di rumah. Tadi perintah Tuhan kembalikan minyak anggur di Mika 6, yaitu 1000 kali anggur, 10.000 minyak urapan. Maka mau sembah ke Tuhan hanya itu. Tuhan perintahkan mengembalikan pada saya. Karena saya seorang martir. Mari kita angkat roti ini. Kita bersama-sama dalam nama Tuhan Yesus. Inilah roti yang turun dari surga. Inilah tubuh Yesus Kristus yang tertombak, tertikam di atas kayu salib sebagai perjanjian baru. Yang dosaku diampuni, disucikan pikiranku, perkataanku, perbuatan kami tolak dosa, tolak setan dan perbuatan jauhkan kami dari pencabulan, perzinahan. Yang kedua, dari ujung rambut, ujung kaki, kami jahat sempurna. Tidak demikian, tidak bertiga, mataku sempurna, kami tolak kebutaan, mulutku diberi kuasa, beri mujizat, jantungku sehat, tidak dioperasi, paru-paru sehat, tidak dioperasi, ginjal sehat, tidak sujara, tidak dioperasi. Kami doa agar tubuh jiwaku disempurnakan untuk dibangun. Kami tolak kutuk penyakit, kutuk gagal, kutuk miskin, kutuk bagus. Kami katakan, kami doa segala kutuk penyakit. Kami tolak kutuk penyakit virus corona. Kami katakan, keluargaku tidak kena virus corona. Keluargaku akan bangkit dari kiamat, terbang kawan, masuk surga. Inilah roti dari surga, inilah tubuh Kristus. Mari kita angkat cawan ini. Dalam nama Tuhan Yesus, inilah darah Yesus Kristus yang tertumpah di atas kayu salib sebagai perjanjian baru. Yang dosaku diampuni, disucikan pikiranku, perkataanku, perbuatanku. Kami bertobat, kami diampuni dosaku, disucikan hidup kami, agar kami jadi warga surga,
akan bangkit hari kiamat, akan masuk surga. Yang kedua, dari ujung rambut, ujung kaki kami sehat, tidak demikian diurapi. Kami tolak virus corona, tidak kena virus corona, diurapi mulut kami. Penuh kuasa bulan kami tolak kebutaan, mataku sempurna, ginjal sempurna. Kami tolak cuci darah, tidak dioperasi. Kami dua, jantungku sehat, tidak dioperasi. Paru-paru sehat, tidak dioperasi. Kami tolak pikun, tidak lumpuh, tidak koma. Kami tolak terkapar di ICU, tidak kanker, tidak tumor, tidak leukemia. Kami dua, keluargaku tidak kena virus corona. Segala kutuk penyakit, penderitaan sudah selesai. Diangkat di atas usul Anda dua masing-masing. Anda dua masing-masing. Sebut sakitmu, doamu. Kita angkat Tuhan ini dalam nama Tuhan Yesus. Tuhan merintahkan mengucapkan bahwa perjanjian lebih roti mana zaman Musa dengar di padang gurun 40 tahun, yaitu menerima roti mana selama satu generasi. Yang kedua, dengar roti mana setiap hari, hidup yang suci, hidup kudus yang berjubah kekudusan. Yang ketiga, jangan roti mana setiap hari, kasut baru, sepatu baru. Tuhan Yesus langsung terangkan kepada hamba bahwa percaya lebih roti mana. Maka kami dua, kami semua diberkati, mereka yang sakit sembuh, tidak terkawal dioperasi, tidak miskin, tidak bangkrut, karena generasi minyak anggur di penuh kuasa, tidak mengalami penyakit, segala kutuk sakit. Berikan kami Tuhan, berkati kami, keluarga kami akan jadi warga surga, akan bangkit hari kiamat, akan terbang kawan, keluarga kami semua akan diam di rumah Tuhan sepanjang masa dalam nama Yesus, ya darah Yesus, darah kemenangan, darah kebangkitan. Amin. Kita angkat minyak urapan, maka aneh bahwa Tuhan Yesus yang mengatakan Anda perlu minyak urapan. Artinya minyak ini penuh kuasa, penuh kuasa. Setan takut, setan takut. Waktu saya kembalikan, setan berlutut kaki saya. Bapak jangan seksa saya. Jadi kalau Anda minyak, Anda menang atas setan. Kita angkat minyak ini. Dalam nama Tuhan Yesus, dalam minyak urapan, kami muliakan Allah. Juga kami semua, jemaat yang hadir, diberi kemuliaan yang segambar sembilan. Kami diurapi dalam nama Bapa, Putra, Roh, dalam nama Yesus kami diurapi, agar kami diurapi mulia segambar orang mulia sebagai warga surga, akan bangkit hari kiamat, terbang kapan, masuk kerajaan surga sebagai warga surga. Kami semua tidak sakit, tidak pikun, tidak lumpuh, tidak koma. Berkati kami sehat, kami tolak segala kutuk sakit. Berkati kami sehat, sentosa, diberkati, agar kami semua diurapi, bebas dari virus corona, bebas dari bahaya celaka. Kami tolak kutuk gagal, kutuk miskin, kutuk penyakit yang patahkan. Kami diurapi, kami dua juga Pak Jokowi bersama keluarga diurapi agar tidak kena virus corona, diberkati. Semua pejabat menteri diberkati, agar mereka semua tidak kena virus corona, diberkati, sehat semua. Kami dua, kami diurapi sebagai warga surga yang mulia, yang penghari kiamat, tidak sakit, tidak pikun, tidak lumpuh, diurapi, sehat semula. Inilah minyak urapan.
kita tutup ibadah ini. Saudara sekalian, terimalah berkat anugerah Allahmu yang punya kerajaan surga, Yesus Kristus yang punya kerajaan surga, memberkati, memberi anugerah pada Anda, agar Anda semua akan jadi warga surga. Anda diberkati, tidak sakit, tidak pikun, tidak Anda diberkati, tidak miskin bangkrut. Kami tolak kekurangan, utang pribadi lunas pada minggu ini. Kami doa diberkati, agar kami semua diberkati, lepas dari kutuk sakit, penderitaan, lepas dari kutuk virus corona. Kami semua itu biasa ini tidak ada virus corona di keluargaku, diberkati rumahku, dijaga pasangan dekat, mengusir setan, mengusir diberkati. Hari kami dengan diurapi ini, dan kami semua keluargaku menjadi warga surga, agar keluargamu bangkit dari kiamat. Anda diberkati, agar Anda semua keluargamu punya rumah di surga, punya rumah yang diberkati, tidak mesti Anda diberkati, agar Anda keadaanmu diberkati, agar Anda tidak jadi jadi kalau Anda diberkati akan bangkit dari kiamat, diberkati jadi warga surga, diberkati Anda punya rumah surga, agar Anda diberkati, Anda dan saya sepanjang masa diam berdua. Anda diberkati, agar Anda dan saya jadi tetangga surga. Sepanjang Anda dan saya jadi tetangga suka dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Anda diberkati. Kita kembali kepada Dia segala pujian, hormat serta syukur kekal selamanya. Bagi Dia segala serta syukur selama